Selamat pagi. Pagi, Pak. Gurunya siap, Brak? Ya, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Halo, halo Bandung, tiga ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadina nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma wa amalan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Pada Bapak Guru kita, hormat, Brak. Tegak, Brak. Selamat pagi, silakan duduk semuanya. Baik. Ketika kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, menyanyikan lagu wajib, ya. Sudah sarapan semua? Sudah makan? Sudah mandi? Sudah gosok gigi? Ya, baik. Kalau sudah bersih, itu adalah bagian kebersihan, ya kan? Kalau mandi, gosok gigi. Dan sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Baik di dalam meja, laci meja, kiri kanan, samping bawah. Kalau ada sampah pungut, taruh di tong sampah di luar dengan tertib dan aman. Jangan ribut. Ayo mulai dari sekarang. Ayo nak. Ya. Ya, sebelum Bapak memulaikan materi kita, Bapak akan mengabsen anak kami satu persatu. Tolong didengarkan namanya. Sudah dengar? Ardi Yakin, Aslamat Jebua, Kalfer, Cantika Hanum, Damai Hati, Deli Armin, Depirian Jai, Desman Saleh, Desmawar Jebua, Dilvan Jawate, Dwita Novendi, Edi Bastiar, Elvan Trijaya Jebua, Fifty Lindawati Barubu, Grace, Iman Sastra Jai, Jeffrey Anugrah Barubu, Julfrin Perdamaian Gule, Julianus Sura, Jusfiaman Gule, Cornelius Sura, Lindasari Jai, Markus Nistop Labele, Natalis Lauli, Pevan Triani Jai, Putri Novdalena Gea, Refni Ilin Krisdayanti, Reni Taura, Oroduga Jebua, Sonia Manlase,
Tardia Manjai. Ya sini ya gula. Baik, Bapak perhatikan kehadiran anak-anak kami semakin hari semakin membaik dan terbukti hari ini ya semua pada hadir. Ya, Tuhan setelah menjauhkan anak kami dari kemalasan, dari alfa, izin sakit. Ya, jadi tolong dipertahankan karena kehadiran anak-anak kami juga itu merupakan salah satu pendukung untuk nilai kalian khususnya mata pelajaran biologi. Sudah dengar semua? Sudah. Ya. Sekalipun dirimu contohnya pintar, ya, bisa mampu, tetapi kalau kehadiranmu itu adalah salah satu yang mempengaruhi nilaimu. Sekalipun kamu biasa-biasa saja, karena manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, ya kan? Ya, atau ada yang sempurna dalam kelas ini? Ya, jadi kalaupun kamu ya biasa-biasa saja, tapi kalau kehadiranmu Bapak perhatikan mantap, tidak ada istilah alfa izin sakit, maka itu yang membuat kamu sebagai ada nilai plus. Bagaimana, senang? Senang. Ya. Sebelum kita memulaikan materi kita untuk hari ini, ya, coba dulu anak-anak kami membuat yel-yel biar ada semangat. Ya, mari kita dulu fresh. Ya, fresh dulu untuk kepala, tangan, kaki, pinggul. Ayo. Tolong digerakkan, jangan kuat-kuat. Jangan sampai kena kawanmu. Iyalah, biar rasa ngantuk hilang, ya kan? Oke, sudah? Masih ingat yel kita? Masih. Ayo, siapa yang mau memandu? Yang berani. Tardiaman baru pagi-pagi udah ngantuk ini. Ayo kamulah, pandu dulu kita. Ya, biar rasa ngantukmu hilang. Pertanian bisa, pertanian hebat, pertanian luar biasa. Yes. Oke. Ya, coba diperhatikan ya. Yel. Pertanian. Nah, gitu ya. Tanganmu nak. Siap. Oke. Pertanian. Bisa. Pertanian. Hebat. Pertanian. Luar biasa. Yes. Ya, yang lain lah. Coba. Kayaknya seperti Tardiaman ini ada ruginya ya. Ayo. Duduk di belakang. Siapa lagi yang berani? Tadi laki-laki. Sekarang kaum wanita atau perempuan. Ada? Ayo. Siapa? Selain dari jalan nunjuk kawanmu. Siapa yang berani? Saya apa coba? Ayo. Ada? Renita lah, Renita. Ayo. Sepertinya Renita ini ada semangatnya saya lihat. Oh iya. Pertanian bisa. Pertanian luar biasa. Yes. Akan berikan aplaus untuk kawanmu. Baik, untuk anak-anak kami, ya, kalau sudah fresh kita, sudah buat yel, berarti ada semangat untuk belajar. Ingat, biologi itu adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai makhluk, apalagi kita sebagai siswa. Apalagi dengan jurusan anak kami, yaitu jurusan pertanian. Ya, jangan mentang-mentang karena pertanian, ya, cuek begitu saja dengan mata pelajaran biologi, ya. Jadi tolong ditingkatkan, dipertahankan. Bapak bangga masuk di kelas ini, ya. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, ternyata anak kami dalam kelas ini, ya, ada peningkatan, aktif untuk belajar biologi, ya. Tolong dipertahankan. Sudah dengar semua? Sudah. Ya. Dan Bapak pun bangga dengan kalian, ya, apalagi jurusan pertanian kelas 10 ini. Ya, semua pada aktif bisa ya menutupi dari yang lain. Mungkin ada kawan-kawan tapi luar biasa kalian ini, semua aktif, tidak ada yang pasif. Baik, untuk materi kita. Sebelum kita masuk ke materi kita, siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Ayo, materi apa kita minggu lalu? Ayo, cepat. Siapa yang berani? Dia dapat nilai plus ini, yang berani. Ayo, yang masih mengingat, yang sudah belajar. Sudah belajar semalam? Sudah. Masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Ya udah, ayo siapa? Cepat. Iya. Iya.
Pas? Pas? Tidak pas sekali yang kita bahas minggu lalu. Ayo, Dilvan. Oke, terima kasih. Berikan dulu aplaus untuk kawanmu ini. Oke, Dilvan, silakan nak. Pas. Berikan aplaus. Iya. Materi kita minggu lalu adalah mengenai jaringan tumbuhan, jaringan pada tumbuhan. Di situ ada jaringan meristem dewasa, benar sekali ya. Ternyata di dalam kelas ini ya masih ada lagi dan luar biasa. Ya, bisa merespon ya, mengingat apa materi yang Bapak sampaikan bahkan yang kita bahas minggu lalu. Jadi tolong dipertahankan. Yang lain itu hindari, itu tidak belajar. Ya. Hindari main skater kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan itu update history di WA, IG. Ya, ada yang punya Twitter di sini? Tidak. Kenapa? Ketinggalan zaman. Ya, yang lain-lain laki-laki ini pada Mobile Legends ya kan? Skater ada? Si Grace bisa skater? Iya. Oke, untuk anak-anak kami yang menjadi materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai organ tumbuhan. Ya. Ya, coba diperhatikan. Yang kita pelajari hari ini adalah ini adalah pertemuan kedua. Ya, coba diperhatikan. Nah, ini materi kita hari ini, sistem organ dan sistem organ pada tumbuhan. Ya, itulah yang menjadi kompetensi dasar kita, ada terbagi dua di atas, tolong diperhatikan. Berikutnya ada yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk anak-anak kami. Ya, di situ yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Siapa yang membaca salah satu? Ayo, yang berani. Ayo, maju. Siapa yang berani? Iya, silakan. Anak kami. Tujuan pembelajaran itu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Model. pembelajaran discovery learning dan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan struktur sel pada jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan dan hewan, membedakan jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan dan hewan, menentukan jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan dan hewan, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan yang terdapat dalam organ tumbuhan dan hewan dengan rasa ingin tahu, jujur dan adil. Iya, berikan aplaus untuk kawanmu. Nah, salut ya, Bapak pun salut ini, berani dari antara yang lain ya. Beranikan menampilkan diri, berani untuk mengemukakan atau membaca dan merespon apa yang dibilang guru. Ya, luar biasa ya. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, materi kita hari ini silakan buka halaman berapa? Ayo. 59. Di mana yaitu organ pada tumbuhan. Gambar apakah di atas ini? Tumbuhan. Coba diperhatikan. Pada tumbuhan, ya. Bapak yang diperhatikan dulu, Bapak. Jangan gambar dulu. Karena Bapak begitu ganteng pagi ini, ya kan? Iya. Samanya kita, cewek-cewek cantik. Oh, enggak ada ganteng cewek, ya kan? Ya, ada yang ganteng cewek. Luar biasa, ya. Iya, semua kita pada ganteng-ganteng ya dan cantik-cantik, kecuali kami laki-laki tidak cantik. Pada tumbuhan, tahu tumbuhan? Tahu. Ayo, siapa yang tidak mengenal namanya tumbuhan? Semua tahu? Kalau tidak tahu berarti indera penglihatan anak kami itu suram. Ya perlu. Yuk. Ya, tumbuhan itu memiliki akar, batang, daun, bunga dan salah, ulang. Tumbuhan itu memiliki namanya satu. Akar, batang, daun, biji, buah, dan bunga.
Iya, berikan aplaus dulu. Ya. Jadi dengan gambar di atas, ya sudah mengerti, anak kami sudah memahami yang namanya bagaimana akar. Ya. Akar. Apa fungsi akar? Ya. Tapi kalau kita manusia, fungsi minuman dalam hidup kita adalah ayo. Semua minum air kan? Oh, kenapa tidak tahu? Ayo. Apa nak? Untuk menambah cairan di dalam atau membuat manusia atau kita manusia menjadi memiliki energi, bisa kuat, bisa berbicara keras, bisa garuk kawan. Ya. Berikutnya, selain dari akar, tumbuhan juga memiliki namanya batang. Apa fungsi batang? Apa? Alat transportasi. Ayo. Apa? Batang merupakan organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi menopang daun, akar, dan buah serta sebagai tempat lintasan air dan sari makanan yang diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Benar sekali. Berikan aplaus untuk kawan Murdanita. Bapak ambil sebuah contoh. Itu tadi kan tumbuhan. Kalau manusia, apakah kita bisa berdiri tanpa ada tulang? Tidak. Coba bayangkan anak kami, kita manusia di dunia ini tidak memiliki tulang. Semua hanya daging. Punya lemak. Bagaimana kita bisa berdiri? Tidak bisa. Sama seperti itu tumbuhan, ya. Daun. Ya. Inilah di atas, coba diperhatikan. Ya. Sebelum Bapak melanjutkan menjelaskan materi kita ini, ya. Siapa kira-kira atau Bapak tunjuk ini lebih enak, ya kan? Sudah belajar semalam kan? Sudah. Oke. Coba dulu Markus, silakan berdiri nak. Coba jelaskan sama kita, apa itu organ pada tumbuhan? Sehingga dibedakan menjadi apa dia? Terbagi berapa, ayo. Apa itu organ tumbuhan? Organ pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Iya. Terima kasih, berikan aplaus untuk kawanmu. Di mana tadi kawanmu menyampaikan bahwa organ tumbuhan dibedakan menjadi dua, atau menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ke kita yaitu organ vegetatif? Iya, Pevan, silakan berdiri. Organ vegetatif terbagi atas 3 bagian. Iya. Yaitu daun, batang, dan akar. Iya, terima kasih, berikan aplaus. Luar biasa ini. Berikutnya, itu tadi kan organ pada vegetatif. Sekarang adalah organ generatif. Siapa yang berani? Ardi yakin ada? Ya, ya. Zulfrin. Organ generatif meliputi dari 3 bagian. Yang pertama, bunga, buah, dan biji. Iya, silakan duduk, berikan aplaus. Iya. Nggak berlomba-lomba ini, saya apa saya. Mantap ini ya. Salut pun Bapak, bangga pun Bapak untuk anak kami kelas 10 pertanian ini. Ya. Baik, itulah organ pada tumbuhan. Memiliki 2 bagian, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Dan kawan-kawanmu tadi sudah menjelaskan apa itu bagian, ya, yang meliputi generatif dengan vegetatif. Berikutnya, apa itu daun? Iya, silakan nak, Desmawar. Daun adalah organ tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis. Iya, benar sekali. Berikan aplaus. Ya, masuk kita pada, ya, di mana tadi organ pada tumbuhan, di situ ada mengukuhkan tegaknya tumbuhan. Apa itu? Batang. Berikutnya adalah nomor 2, yaitu menyerap. Iya. Dan inilah sampai ke korteks. Ya, coba anak kami perhatikan. Iya. Macet pula ini.
Ya, ini tadi ya struktur tumbuhan atau organ tumbuhan. Sudah kami perhatikan? Sudah. Nah, di situ ada tadi yaitu mengokohkan tegaknya tumbuhan. Nah, di situ bagian kedua menyerap air. Iya. Ya, korteks. Ya, udah jelas di atas? Jelas ya? Nah, ini dia korteks. Di mana terdiri atas beberapa lapis sel. Ya, coba buka bukumu. Itu halaman 59. Ya. Di situ kan ada organ tumbuhan. Ya. Sudah? Sudah dibuka bukunya? Sudah. Ya. Coba dulu baca beberapa menit. Literasi dululah. Ya, baca nanti biar Bapak apa yang Bapak tanya, anak kami bisa dapat memahami dan mengerti. Oke. Bagaimana? Bisa dicerna? Bisa, Pak. Bisa kan? Baik. Ketika kamu membaca, sudah membaca yang Bapak suruh, apa yang kamu dapatkan di situ? Atau yang anak-anak kami tangkap? Pahami? Ayo. Ada? Ayo. Ada? Ada? Ada, Pak. Iya, silakan. Apa yang kamu dapatkan, yang kamu pahami? Ayo, ayo. Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Ayo cepat. Ada? Saya bisa, Pak. Ya, silakan Cornelius. Stand up my student. Daun dibedakan menjadi dua tipe, yaitu dorsiventral dan isobilateral. Iya, berikan aplaus untuk kawanmu. Ya. Jadi itulah organ atau ketika anak kami membaca buku paket yang anak kami punya. Jadi kawanmu sudah menjelaskan ke kita di mana? Ayo, siapa yang masih mengingat? Daun dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah dorsiventral. Yang kedua adalah isobilateral. Iya, luar biasa, ya. Ya, ini juga pada tumbuhan, ya, di mana dalam buku paket, ya, di situ ada daun, iya kan? Iya. Nah, daun. Nah, ini gambar daun di atas, ya. Tadi kan udah Bapak tanya, siapa yang tidak mengenal namanya tumbuhan? Semua anak kami mengatakan, menyampaikan sudah mengetahui, ya kan? Nah, jadi itulah fungsi daun. Dan sehingga daun itu meliputi dua tipe, ya. Berikutnya, pada daun, ya, di buku paket, ya. Di situ pun ada akar. Ya, apa tadi fungsi akar? Menegakkan tumbuhan. Iya, menyerap air. Sama seperti kita manusia, iya kan? Fungsi kita minum air dalam hidup kita adalah, dalam kebutuhan pokok utama kita adalah untuk menambah cairan dalam tubuh. Sehingga kita manusia itu memiliki namanya energi, ya, bisa kuat. Ya, coba kalau kita haus, kuatkah kita di situ? Iya. Seberapakah air liur kita itu di dalam mulut? Sedikit, ya kan? Ada yang sampai satu cangkir tidak? Tidak kan? Iya. Tapi kalau ada siswa kami yang air liurnya satu cangkir, satu ceret, wah, luar biasa itu. Tidak ada, ya kan? Iya. Bapak aja pun sedikitnya itu. Ya. Baik. Ketika anak kami sudah mengamati namanya tumbuhan, itu gambar tumbuhan di atas, ya, ini, ya.
Coba dulu baca dulu bahasa Latinnya itu. Apa itu daun? Ayo, Cantika dulu lah. Berdirilah sayang. Ya, berdiri nak. Oke. Iya, daun. Semualah bisa. Kalau coba bisa juga bisa baca. Oh, ya. Iya. Iya. Biji. Seed. Iya. Iya. Berikan aplaus untuk kawanmu. Ya. Bunga. Ya. Tahu yang namanya bunga ya kan? Ayo yang sering memberikan bunga ini kepada bestinya. Ada bestimu? Anak zaman sekarang itu katanya lemah besti. Enggak punya ayang. Yang punya ayang tidak ada istilah lemas ya kan? Ya. Bapak tidak melarang anak kami untuk pacaran. Silakan. Ya, tetapi pacaran dalam positif thinking, ya, jangan ke negatif, ya. Karena Bapak perhatikan juga belajar itu adalah bisa menyemangat, ya kan? Kenapa kamu bisa pacaran? Penyemangat hidup, ya anjay, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Oke, struktur akar. Ya. Itu, di atas struktur akar. Udah tahu gambar akar di atas? Sudah. Ya. Nah, di situ ada yang disebut main. Di situ ada lagi roots, ya. Benar sekali. Berikutnya, ya, ada namanya akar dan rambut. Ya, ujung akar, itulah gambarnya di atas. Berikutnya akar. Setiap tumbuhan memiliki namanya akar. Tidak ada tumbuhan yang tidak memiliki akar. Atau ada anak kami ketahui? Tidak. Ya. Sama seperti kita manusia, ya kan? Tanpa kaki kita tidak bisa. Bisa sih. Berdirinya tidak bisa tapi merayap, ya kan? Ya, oke, lanjut ya. Ya. Penampang akar monokotil dan penampang akar baik. Tumbuhan memiliki dua, yaitu tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Apa itu tumbuhan dikotil? Ayo. Tumbuhan yang berkeping. Tidak salah. Berkeping? Kalau monokotil? Ayo, coba fokus. Dikotil berkeping? Dua. Dikotil? Dikotil berkeping dua, dikotil berkeping satu. Atau ada yang menyanggah? Ayo, salah Pak. Ya, silakan Cantika. Iya. Ping 2. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Ayo. Contoh tumbuhan dikotil dengan monokotil. Ya, kita bahas dulu ya. Ya, sebelum kita masuk ke monokotil dan dikotil, tadi kan ada di bagian tumbuhan, organ tumbuhan itu yang namanya batang, iya kan? Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, iya kan? Nah, sekarang kita masuk pada batang. Tadi akar sudah. Nah, apa fungsi batang? Sebagai alat transportasi dalam penyokong. Satu aja ya. Nah, inilah dari contoh dari batang, ya. Di mana di sini ada namanya korteks,
Dan ada vaskular bundle ya atau epidermis. Berikutnya, inilah struktur dari batang. Ya. Lanjut. Nah, penampang akar monokotil, penampang akar dikotil. Nah, ini ada ujung akarnya. Sudah tadi ya. Ya, di mana ada xilem dan floem, ya. Coba diperhatikan ya di atas dan coba juga diperhatikan buku paket, di mana xilem dan floem pada silinder pusat letaknya teratur bergantian menurut arah jari-jari radial. Yang kedua adalah pada dikotil antara xilem dan floem terdapat kambium. Apa itu kambium? Tahu tumbuhan? Kalau bahasa Nias itu bubunya. Tahu bubu pada tumbuhan, pada batang. Karena ada itu kan yang agak-agak muncul itu pas di pergelangan tumbuhan pada kayu. Nah, itulah kambium. Ya, mengerti? Berikutnya pertumbuhan kambium ke arah dalam membentuk xilem dan ke arah luar membentuk floem. Bentuk bintang lambat laun hilang dan berubah menjadi itu yang Bapak jelaskan tadi, bulat dia. Ya, sedikit-sedikit ya lama-lama menjadi bulat. Mengerti kan kambium? Mengerti. Lanjut. Habis baterai ini ya. Ya, coba dulu lihat buku paketmu. Sudah? Halaman 60 atau 61? Ya, sudah. Nah, inilah gambar kambium untuk anak kami. Coba diperhatikan gambar itu. Nah, ini dia. Mengerti? Nah, ini dia yang ada tanda merah yang Bapak kasih. Pakai laser ya. Nah, jadi itulah gambarnya. Kayak mana bentuk kambium. Ya. Struktur luar morfologi batang berdasarkan keadaan batang. Ya, di situ ada rizoma atau umbi batang. Apa itu rizoma? Bahasa Latin itu jahe. Kalau umbi batang iya, benar sekali, umbi. Umbi batang, bukan ubi. Tapi umbi, bukan umi. Apa istilah umi dalam muslim? Bahasa muslim, cantika. Ibu. Umi. Berarti kalau sama cantika tidak boleh dibilang umi. Tapi best friend, ya. Best friend forever. Together. Oke, let's go. Oke ya. Inilah struktur batang. Berikutnya ada dalam struktur dalam anatomi batang. Udah Bapak jelaskan tadi. Ya. Ya, perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya, coba diperhatikan. Di sini nanti juga membantu anak kami untuk presentasi kelompok. Ya. Ya. Tumbuhan dikotil. Ayo. Sementara tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil kedua. Sementara tumbuhan monokotil yang kedua tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Ketiga, tumbuhan dikotil. Pembuluh anggur depannya teratur dalam bentuk lingkaran. Sementara pada tumbuhan monokotil pembuluh anggur depannya tersebar. Oke, sudah jelas? Iya. Daun. Kita lanjut lagi ya.
Ya. Apa itu fungsi daun tadi yang Bapak jelaskan atau kita bahas? Iya, tempat berlangsungnya fotosintesis. Sudah jelas. Ya. Inilah struktur dalam anatomi daun. Ya, bagaimana dengan gambar ini? Ada yang disebut dengan epidermis atas, jaringan tiang, jaringan bunga karang, epidermis bawah, lapisan lilin atau bukan kuntilanak. Kutikula. Ya, kuntilanak kok bisa ada di daun kuntilanak, ya kan? Biasanya kuntilanak itu ada di tengah ya malam. Ayo, yang sering keluyuran malam-malam ya. Laki-laki nih, ya, biar dihantui kuntilanak. Jangan sampai ya kan? Oke. Ya, ada disebut dengan parenkim. Ya, atau dibaca mesofil itu bahasa Latin ya. Ya, ikatan pembuluh. Ya, di situ terdapat dalam tulang daun. Ya, tahu tulang daun? Kan ada daun kan? Ada jari-jarinya itu kan? Nah, itu namanya tulang daun. Sama seperti kamu memiliki tulang rusuk. Rusukmu siapa coba ayo? Masih belum karena diduluankan dulu menuntut tak lari gunung dikejar. Kalau Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik, jika anak kami kelak sukses, ya kan? Visi misinya harus tamat dan berintelektual, menjadi anak yang berprestasi, membanggakan kedua orang dan membanggakan besti. Ya, itu tadi juga salah satu pendorong, ya, atau penguat dalam belajar siswa, ya kan? Yang ada tugas loh, jangan lupa belajar. Anjay, kan dibilangnya, iya besti, makasih ya. Biasanya perempuan yang bilang besti itu. Ya, tapi kalau laki-laki apa biasanya bilang sama pacar? Berarti laki-laki menyampaikan sama ceweknya, bro belajar ya. Ya, apa bilangnya? Mi. Jangan sampai ya papi mami, itu tidak boleh. Ya, kalau papi mami kalau sudah berkeluarga. Ya, di sana juga ada saya lihat sebagian. Kadang-kadang saya sita handphone siswa, kawan-kawan kalian mau kakak kelas kalian. Halo Pi. Yang lain juga merespon, iya Mi. Berarti dia itu chat sama bapaknya di rumah, halo Pi. Padahal sama ayah. Oke, kita minum air dulu ya. Break, silakan minum airmu. Lanjut. Ya, mulut daun. Berarti manusia juga bukan hanya memiliki mulut. Daun juga memiliki. Nah, ayo. Manusia kita punya mulut ya kan? Tapi berbeda. Mulutnya sama, bentuknya yang berbeda. Ayo coba lihat kiri kananmu. Jangan tertawa. Berarti kamu menertawakan ada kelemahan dan kekurangan kawanmu dan kelebihan. Ayo. Kenapa? Kok mulutnya kayak gitu ya? Tapi jangan lihat Bapak ya. Ya, mulut daun atau stop mata. Ya, tumbuhan memiliki juga pada tumbuhan memiliki namanya mulut daun. Tapi kalau mulut daun tidak bergerak. Woi. Ya kan? Tapi kalau mulut kita manusia pasti tidak tenang. Bro. Halo Miss. What happened about you this morning? Ya. Ya. Jadi fungsi mulut itu adalah bukan mencerat, bukan meludahi kawan. Itu biasanya anak-anak, ya kan? Nah, jadi daun juga mulut daun ini merupakan bentuk khusus dari sel epidermis berfungsi dalam pertukaran gas. Ya, apa itu gas pada tumbuhan? Ayo. Gas-gas karbon. Iya. Lanjut. Iya. Di sini ada yang disebut dengan mahkota. Ada yang disebut dengan benang sari. Berikutnya ada yang disebut dengan tangkai sari. Ada yang disebut dengan kepala putih, tangkai putih, dan kelopak. Gambarnya tidak nampak ini. Bentar ya. Nah, ini dia gambar. Iya, ayo. Bunga cintaku untukmu.
Ayo, pikirannya jangan traveling ya. Jangan holiday. Karena gambar di atas ada yang gambar menurutmu mencolok. Ayo, ini laki-laki ini. Ya, tapi perempuan harus positive thinking, ya. Ya, ada gambarnya di sini. Ya. Ada yang berani baca itu bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya lah. Sage, tapi bukan sagu. Ya. Ada tumbuhan kan? Nah, ini pada bunga. Lanjut. Kalau lama-lama ini udah traveling ini. Iya. Pada bunga ada yang disebut dengan benang sari, ada putih pastilum, ya. Nah, inilah tipe bunga majemuk. Oke ya. Baik. Ini dulu dengan gambar tumbuhan atau bunga. Sekarang kita masuk pada struktur dan fungsi buah serta biji, ya. Di mana pembuahan adalah peristiwa penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berikutnya partenokarpi, ya, atau pembuahan yang terjadi sebelum penyerbukan. Bakal buah, coba buka buku paketmu. Ada di situ kan? Ayo. Ada tidak? Ada pada gambar halaman 65. Ya? Ada gambarnya kan? Iya. Sudah? Masuk kita pada struktur dan fungsi buah. Ayo, siapa yang berani baca? Coba diperhatikan. Nah, ini. Kebetulan baterai laser ini habis. Berdasarkan perkembangannya, A. Buah Apa itu buah tunggal? Berikutnya, yaitu contohnya buah mangga. Ya. Kedua, yaitu dibentuk. Ayo, buah apa ini sering kita nikmati ya kan? Contohnya sirsak. Buah serikaya. Berikutnya bagian C. Iya, contohnya atau dibentuk oleh banyak. Ya. Ya, ada buah lunak, ada buah kering berdasarkan kandungannya. Di situ ada buah lunak, buah kering, ya, sementara berdasarkan asalnya buah sejati, buah semu. Jadi inilah gambar buah. Bayangkan aja ini, ya, ada di depan kita, ya kan? Ayo, yang suka makan nanas, ada? Nah, itu disebut dengan buah majemuk. Kalau buah agregat, ya, itu ada gambarnya di atas. Ada juga buah tunggal, ya. Berikutnya, ya, ada struktur dan fungsi biji. Ya, coba kami perhatikan di buku paket maupun di Bapak tayangkan di depan, di atas. Itu ada alat perkembangbiakan generatif. Ya, di mana ada 3, yaitu kulit biji atau spermodermis bacanya, ya. Nah, ini anatomi bijinya. Berikutnya organ dan sistem organ pada tumbuhan. Ya, ini. Sudah. Demikian dulu materi kita yang Bapak sampaikan hari ini. Ya, jika ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya atau ke diskusi kelompok. Karena setelah ini Bapak akan menayangkan sebuah video. Ya, mau nonton videonya? Mau. Oke, ada yang bertanya? Silakan dulu Elvan. Mana si Elvan? Oke, silakan berdiri nak. Ya, yang menjadi, ya, tumbuhan dikotil tadi atau tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil dulu lah. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang biji berkeping satu. Iya, contohnya? Memiliki biji berkeping. Iya, contohnya dikotil dan monokotil. Contohnya seperti tanaman karet, pohon jarak, tumbuhan kacang-kacang seperti keledai, Iya. cabai tomat, bunga matahari.
Iya, silakan duduk. Berikan aplaus untuk kawanmu. Berikutnya, Depirian. Fungsi akar. Akar memiliki fungsi utama yaitu meningkatkan tumbuhan dan menyerap air serta unsur hara dari dalam tanah. Akar dapat juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada beberapa tumbuhan, misalnya dibakar pada wortel dan singkong. Oke, berikan aplaus. Ya, itu kawanmu sudah luar biasa ini. Menurut Bapak ya, luar biasa. Dan itu adalah fakta membuktikan. Coba lagi, karena Bapak tanya tadi ada yang bertanya tidak ada. Sekarang Bapak giliran Bapak untuk bertanya ya. Cantika Hanum, silakan berdiri. Struktur akar. Ayo, coba jelaskan ke kita dulu. Menurut dari penjelasan Bapak. Struktur. Struktur akar terbagi atas 5 bagian. Iya. Pertama, ada yang disebut dengan epidermis. Iya. Di mana bagian epidermis akar berbentuk sel tipis, Iya. memiliki tipis dan tidak memiliki kutikula. Ya, bukan kuntilanak karena. Oke, lanjut. Kedua, ada yang disebut dengan korteks. Iya. Korteks yaitu bagian terletak di antara endodermis dan epidermis. Ketiga, ada yang disebut dengan endodermis, yaitu bagian yang terletak bagian dalam dari korteks. Keempat, ada yang disebut dengan endodermis. Keempat, maaf, ada yang disebut dengan tudung akar, yaitu bagian yang terluar dari endodermis. Iya. Ada stele yang bagian terdalam dari epidermis. Iya, Dilvan. Berikan aplaus dulu untuk Cantika, kawanmu ya. Ayo, silakan dulu Dilvan. Ya. Dilvan. Itu dari materi dari struktur daun secara umum. Ayo. Secara umum, struktur daun dari bagian paling atas atau luar hingga bagian yang berada di paling bawah yaitu sebagai berikut. Iya. Yang pertama epidermis. Iya. Epidermis atas yang berada di bagian paling luar daun. Epidermis di bagian atas memiliki stomata lebih sedikit atau bisa dikatakan tidak ada dibandingkan epidermis di bagian bawah. Kemudian yang kedua, mesofil daun. Bagian mesofil daun ini terdiri atas jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang atau biasa disebut mesofil palisade yang memiliki bentuk sel memanjang dan parenkim bunga karang atau mesofil spons. Yang kemudian yang ketiga, stomata. Stomata ini berupa lubang kecil di antara pusat epidermis bawah yang berfungsi sebagai tempat bertukarnya udara. Kemudian yang keempat, pembuluh vaskular. Pembuluh vaskular ini terdiri dari xilem dan floem. Iya. Berikan aplaus untuk kawanmu. Dapat itu ya. Baik. Untuk bunga, silakan Deli Armin. Dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, yang bisa yang dapat kamu cernakan tadi itu. Kamu dapat, kamu simak. Oke. Struktur bunga itu Pak terbagi atas 4. Iya. Yang pertama itu putih atau pastilum. Iya. Yang biasa disebut sebagai bunga betina. Iya. Yang kedua itu bunga benansari atau biasa disebut dengan stamen yang terdiri dari 2 bagian yaitu kepala sari atau antera dan benansari. Iya. Yang ketiga itu mahkota bunga atau corolla yang lebarnya disebut dengan daun mahkota atau petal. Yang keempat itu kelopak bunga atau calyx, biasanya itu berwarna hijau dan terletak di bagian bawah bunga. Iya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kawanmu. Iya. Sekarang adalah Refni. Ya. Tumbuhan monokotil. Atau tumbuhan dikotil lah. Tumbuhan dikotil dulu. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang mempunyai biji bertopik 2. Pada tumbuhan dikotil, biji dilindungi oleh daun buah atau yang biasa disebut dengan karpel. Ciri-ciri tumbuhan dikotil itu ada 5. 1. Akar tunggang dan berkambium. Yang kedua, bijinya mudah dibelah menjadi 2 bagian. Yang ketiga, bentuk daunnya tunggal dan majemuk. 4. Tulang daun ada yang menirip dan ada juga yang menjari. 5. Batang tumbuhan bercabang dan berkambium sehingga proses bisa tumbuh lebih cepat. Contoh-contoh tumbuhan dikotil ada bunga matahari, jeruk, karet, kapas, cabai, putri malu, tomat, dan jambu biji. Iya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kawanmu. Baik, Bapak sudah menjelaskan, anak kami sudah menjawab pertanyaan Bapak. Ya, tadi Bapak bilang siapa yang bertanya silakan. Ternyata tidak ada, maka Bapak melempar kembali pertanyaan yang menjadi ya penangkapan atau nalar anak kami di saat Bapak menjelaskan. Baik, itulah materi kita. Sekarang kita akan menonton atau Bapak akan menayangkan sebuah video. Tolong diperhatikan.
Subscribe video. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita kembali lagi bagi kita belajar IPA, yaitu untuk kelas Ya, coba anak kami perhatikan di depan. Ya. di sini. Wah, ada gambar video tuh ya. Ini salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, dimulai dari kecambang ya. Kedengaran di belakang? Ya. Ini membantu kamu untuk presentasi kelompok ya, atau mengisi di LKPD. Pohon kelapa itu. Akar apa saja? Sistem perakaran pada tumbuhan dapat dijelaskan menjadi dua, yaitu perakaran serabut dan tunggal. Kalau serabut itu pada Ya, itu akar serabut ya. itu pada di kotil, sudah tahu ya? Monokotil di kotil. Dijawablah sudah Pak. Tadi sudah dibahas ya. Nih, ya. Contohnya pada yang tunggang itu buah, mangga, wortel, rambutan. Kalau serabut itu padi, renggo, jagung. Itu kan ada tumbuhan. Serabut ini itu tunggang.
itulah struktur dan jaringan pada tumbuhan ya, pada batang ya. Penampakan luar batang tumbuhan. Itu ada batang di luar. Nah, ada bunga yang bergoyang juga ya kan? Nah, pakai kacamata pula dia. Itu adalah salah satu bunga matahari. Iya, paling modern. Viral guys. Nah, inilah bunga. Ada bunga lengkap dan ada bunga tidak lengkap. Coba diperhatikan ya. Ini namanya bunga sepatu. Sering kita lihat ya kan? Biasanya ini dikasih tempat jemuran kain, ya kan? Ya, itulah bunga. Bunga apa itu di atas? Bunga mawar. Mawar? Tetapi di dalam kelas ini ada desmawar. Ini kembaranmu desmawar. Ya, ada juga kelamin, alat kelamin jantan pada bunga. Bukan hanya laki-laki juga ini. Itu juga perempuan, ada alat reproduksi bunga tadi, ya kan? Berarti kita ini tergolong makhluk hidup. Bukan hanya manusia yang memiliki alat reproduksi, ya, alat kelamin. Ya, bukan hanya pada bunga. Mana si Jeffrey? Di luar. Yang terdiri dari bekal buah ovarium, yaitu tempat
Nah, buah dan biji. Nah, ini dia. Enak kan? Gambarnya aja yang enak. Iya. Buah apa ini? Nah, ini termasuk apel ini adalah buah sejati. Bukan hanya sahabat sejati, ada juga buah sejati, ya. Nah, mangga. Apa ini? Ini nenas, ya, bukan nanas, nenas. Ini buah semu, bukan semut. Apa buah semu ini? Buah apa ini? Jambu apa ini? Jambu monyet, jambu air. Coba diperhatikan. Jambu apa itu di atas? Tadi. Nah, inilah bijinya. Ah, masuk ke biji. Oke, katanya 10 you. 10 very much. Ya, ada yang mirip. Ini foto Bapak waktu kecil. Ya. Berikan aplaus dulu. Oke. Sudah ya? Ya. Insya Allah katanya. Stop. Iya. Baik. Sekarang anak kami sudah menyaksikan atau Bapak sudah menayangkan video pembelajaran kita, materi pembelajaran kita hari ini, ya kan? Nah, itu video yang Bapak tayangkan barusan. Itu membantu anak kami nanti di LKPD, bahkan di presentase kelompok. Sekarang, ketika anak kami sudah ya menonton atau menyaksikan video tersebut, maka sekarang kita akan membentuk kelompok. Silakan dengan tertib dan sopan. Ayo. Ya. Lah ini Pak. Natalis. Sudah, kasih jarak ya, biar bisa lewat Bapak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sudah? Oke. Ya, itulah LKPD. Ya, silakan kalian presentasikan. Ya. Gambarlah semaksimal mungkin menurutmu baik, apalagi di mata Bapak baik. Iya, digambar. Biasanya dulu ngirim surat sama pacar, gambar bunga. Itu manusia dulu. Iya. Sudah semua kan? Ya, tulis nama kelompok. Coba tunjuk tangan dulu ketua-ketua kelompok. Hadir semua ketua-ketua kelompok. Iya, hadir semua ya. Oke. Ya, hadir semua pesertanya kan? Iya. Bapak harapkan kalian di sini adalah aktif, ya, tidak pasif. Sama seperti di saat Bapak mengajar, menjelaskan, kalian semua aktif. Oke, mulai dari sekarang. Ada pertanyaan? Oke, silakan anak-anak kami melanjutkan ya untuk diskusi kelompok. Kalau anak kami sudah memperhatikan video yang Bapak tayangkan tadi, itu salah satu membantu anak-anak kami untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ya, itu gambar, ya kan? Nah, itu urutan dari gambar tersebut pada tumbuhan tidak teratur, ya kan? Nah, jadi coba dulu susun dia dengan rapi, dengan teratur. Ayo. Iya. Gambar aja.
Tidak apa-apa, silakan. Oke. Silakan kalau punya handphone, silakan keluarkan. Itu salah satu juga ya referensi kamu untuk dalam presentasi kelompok. Tetapi gunakan dalam posisi positif, jangan ke negatif. Udah dengar semua? Sudah, Pak. Ya. Ayo ya, waktumu terbatas ya di sini. Apa itu Damayati? Dari tadi dirimu ketawa terus nak. Ada yang lucu? Terus? Oh, kamu penasaran dengan buahnya? Bukan bunganya tadi yang Bapak tayangkan? Ya. Karena udah traveling ke sana kalian. Tapi tidak semua sih. Sembilan 9:35 nanti ya. Iya, Pak. Harus sudah siap. Ayo Cantika, gambarlah tumbuhan dengan semaksimal mungkin. Ya. Iya, keren-keren ya bunga anak-anak kami ya, tumbuhan itu luar biasa. Ya. Iya. Iya, ada tanah. Ya jelas tumbuhan hidup di atas tanah. Tidak pernah di bawah tanah. Gimana? Sudah siap? Oh, ada yang sudah siap, luar biasa, mantap. Itu akarmu ya Desmawar? Atau bungamu itu? Bunga kami. Bunga kalian? Iya, akar kami. Akar kami. Akar kalian, buah kami.
dalam gambar atau di LKPD yang Bapak bagikan, itu membuat nalar anak-anak kami biasanya kembali. Ya kan? Mengasah pikiran kita atau mengasah pikiran anak kami untuk bisa menjawab dari LKPD tersebut atau soal tersebut. Ya. Makanya perlu hati-hati. Ya. Ayo, udah berapa kelompok yang siap? Empat menit lagi. Daun sejajar. Tunggang. Apa aja pesannya apa? Pak, tidak kedengaran. Ayo. Waktu terbatas. Bagaimana? Sudah siap? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 OTW. Kelompok berapa ini? 6? Sudah? Mau siap. Ayo. Iya. Sudah? Ayo nak. Apa bilang tadi ya, handphone juga itu bisa kamu pakai, tapi menggunakan dalam posisi positif, yaitu referensi untuk membantu kamu dalam mengerjakan LKPD. Ya. Habis ya? Udah? Ayo. Sudah selesai? Oke, sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 1. Ayo, siapa? Untuk presentasikan hasil kelompokmu, nak. Silakan. Ayo. Salah benar itu masalah belakangan. Ya. Setidaknya kalian sudah berjuang dan berusaha. Ayo, dengarkan ya. Halo kelompok yang lain, kita berikan kesempatan untuk kelompok 1. Jadi kalau ini menurut kami ini akar namanya. Jelas. Ya kan? Ya. Kalau yang ini yang tegak itu namanya batang. Maksudnya ya batang ini yang ini. Mana ada maksudnya? Maksudnya. Oke, lanjut. Yang ini yang bulan ini yang agak orange ini namanya buah. Kalau yang ini yang hijau-hijau ini di sana itu namanya daun. Iya. Sedangkan kalau ini yang agak kecil yang mirip daun itu namanya bunga. Jadi daun sama bunga itu berbeda ya. Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Lanjut kelompok 2. Ya.
Iya, kelompok 2. Silakan, Nak. Dua, tentukan dengan garis nama bagian tumbuhan dan fungsinya yang tepat. Pertama yaitu akar. Akar fungsinya yaitu penyerapan air dan zat hara. Pas? Oke, lanjut. Kedua ada batang. Fungsinya sebagai alat transportasi. Ketiga ada daun. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Iya. Keempat ada buah sebagai tempat melindungi biji. Kelima ada bunga sebagai alat perkembangbiakan. Pas? Berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Iya, gambar pertama. Satu baris. Baik, gambar. Jadi tugasnya pilih memisahkan di mana tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Iya. Gambar pertama itu biji atau jagung. Jagung itu termasuk dalam tumbuhan dikotil. Kemudian gambar kedua itu adalah daun sejajar. Itu juga termasuk tumbuhan monokotil. Kemudian gambar ketiga itu akar tunggang. Akar tunggang itu termasuk tumbuhan dikotil. Kemudian yang gambar keempat itu berkas pengangkut yang termasuk di monokotil. Kemudian gambar yang kelima bunga. Bunga itu kelipatan 3. Itu termasuk di tumbuhan monokotil. Kemudian gambar yang kelima itu kacang. Satu baris saja. Iya, satu baris saja. Yes. Oke, berikan aplaus. Pas itu. Kalau ada tanggapan. Oke, siapa yang bisa menanggapi? Iya, silakan kelompok 5. Gambar pertama itu monokotil, itu gambar jagung. Yang kedua itu monokotil. Yang kedua itu monokotil atau gambar sejajar, daun sejajar atau melengkung. Yang ketiga itu gambar dikotil atau akar tunggang. Yang keempat itu dikotil atau tersusun dalam satu lingkaran. Yang kelima itu dikotil karena 4 atau 3 kelipatan. Iya, terima kasih. Pas. Berikan aplaus. Ada tambahan dari kelompok ini? Udah pas? Oke, lanjut kelompok 4 untuk gambar berikutnya. Paling bawah. Gambar kedua biji kacang termasuk tumbuhan dikotil. Daun menirip atau menjari termasuk tumbuhan dikotil. Akar serabut termasuk tumbuhan monokotil. Berkas pengangkut menyebar termasuk tumbuhan monokotil. 3 kelipatannya termasuk tumbuhan monokotil. Pas? Bagaimana kelompok 6? Coba dulu. Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Luar biasa anak Bapak ya. Langsung merespon dan bisa menanggapinya. Oke, yuk. Ini gambar terakhir. Iya. Ayo. Gambar paling ujung itu menandakan yang berkelipatan 6. Paling ujung yang berkelipatan 3 yaitu tumbuhan monokotil. Iya. 4 atau 5 itu tumbuhan kotil. Iya. Biji jagung itu tumbuhan monokotil, sedangkan biji yang di bawah gambar nomor 1 itu tumbuhan kotil. Coba dulu posisikan nak. Jangan belakangin kawanmu. Hadapkan kawanmu lah. Biar lebih enak, ya kan? Iya, mantap, pas. Jangan gitu sayang. Hadap depan aja, Dek. Iya, yang gambar terakhir, ya. Maksud Bapak posisimu hadap depan. Iya. Iya. Tumbuhan gambar nomor 3 ini akar, yaitu
Iya. Yang terakhir. Gambar monokotik. Iya. Sudah jelas? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 6. Untuk kawan ya. Luar biasa. Jadi Bapak bangga dengan anak kami. Ya, ternyata dari video yang Bapak tayangkan tadi di atas, berarti tidak begitu sia-sia. Anak kami langsung mencerna, menanggapi dan merespon sehingga bisa mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan atau yang Bapak suruh anak kami untuk mengerjakannya. Ya, harapan besar Bapak tolong ditingkatkan. Ya. Berikutnya, mungkin ada yang belum sempurna, ya kan? Untuk LKPD-nya, untuk diskusinya. Bapak tunggu sampai jam 6 sore atau jam 4 sore lah. Kelamaan kalau jam 6 sore ya. Kirim di grup kita melalui grup kelas 10 ya. Bapak akan menunggu hasilnya yang belum siap. Yang sudah siap, silakan dikumpulkan. Ayo, LKPD-nya saja. Iya. Yang 2 lembar, oke silakan. Ya, lanjut. Ya, taruh di bawah ya. Ya, ini masukkan apanya. Oke. Iya, kelompok 6. Baik. Sekarang bentuk kelompokmu seperti semula atau duduk di tempatmu semula dengan tertib dan aman. Tanpa ada ribut. Pelan. Woi, pelan nunggu anak-anak Bapak. Iya. Baik. Udah rapi? Sudah ya. Ya, sudah, jangan ada lagi yang berisik. Ya, meluruskan barisan itu patokan dari depan. Ya, meluruskan barisan itu patokan dari. Sudahlah, jangan. Oke, sip, sudah, stop. Oke, baik. Sudah mempresentasikan hasil diskusi, ya kan, melalui kelompok. Sekarang menyimpulkan materi. Siapa kira-kira atau barangkali ada anak kami yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Materi pembelajaran kita yaitu organ pada tumbuhan. Ayo silakan. Iya, Dewita, silakan nak berdiri. Beberapa jaringan pada tumbuhan yang memiliki fungsi dan peranan tertentu yang sama akan membentuk organ pada tumbuhan dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif meliputi akar, batang, dan daun, sedangkan organ generatif meliputi biji, buah, dan bumi. Iya, terima kasih, berikan aplaus. Nah, ini kawan ini Dewita bisa menyimpulkan materi kita yaitu dia mengambil bagian 1. Berikutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan, silakan. Iya, Cornelius. Iya, berikan aplaus. Pas itu. Iya, berikutnya yang bisa menyimpulkan lagi siapa? Iya, Julfrin. Silakan berdiri, nak. Organ generatif meliputi buah, bunga, dan biji. Iya, berikutnya siapa lagi? Berikan aplaus dulu. Iya. Jadi kita tahu pada tumbuhan itu ada daun. Jadi pengertian daun yaitu organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Iya, terima kasih. Berikan aplaus. Iya, ada lagi yang bisa menyimpulkan materi kita? Silakan. Ada? Iya, silakan. Julianus. Batang merupakan organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi menopang daun, akar, dan buah, serta sebagai tempat lintasan air dan sayur makanan yang akan dihilangkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Iya, berikan aplaus untuk kawanmu. Ada lagi? Iya, silakan nak. Kalver. Yaitu struktur akar. Iya. Struktur akar dibagi menjadi epidermis, cortex, dan endodermis, tudung akar, dan stele. 1. Epidermis. Bagian epidermis akar berbentuk sel pipih dengan dinding sel yang tipis serta tidak memiliki kutikula. 2. Cortex. Terletak di antara endodermis dan epidermis. 3. Endodermis. Bagian terdalam dari cortex akar yang berdiferensiasi.
4. Tudung akar atau kalitra terletak di bagian luar dari epidermis. Bagian ini berfungsi melindungi akar dari gesekan tanah akibat pertumbuhan akar. Iya, berikan aplaus untuk kawanmu. Ada lagi barangkali kira-kira? Ya, jadi materi kesimpulan kita hari ini ada terbagi. Ayo, yang bisa kita simpulkan adalah 7 atau 11? 11. Di mana yang adalah pertama adalah organ pada kedua adalah ketiga adalah keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 9, 10, 11. Iya, itulah kesimpulan materi kita hari ini. Yang bisa kita simpulkan ada 11 bagian. Ya, itu si Markus dari tadi nguap-nguap. Kenapa nak ngantuk? Ya, makanya tiap malam jangan main skater. Main yang lain maksud Bapak. Ya. Oke ya. Baik, untuk pertemuan kita, Bapak sudah menyimpulkan, bahkan anak kami bisa menyimpulkan materi kita hari ini, dan Bapak pun bersyukur. Ternyata ya yang Bapak ajarkan materi kita hari ini untuk anak kami tidak begitu larut begitu saja, tetapi langsung merespon, menanggapi, dimengerti sehingga bisa menyimpulkan materi. Ya, mungkin kawanmu ada menyimpulkan materi. Ya, itu tolong ditingkatkan. Bukan hanya di mata pelajaran biologi, di mata pelajaran Bapak Ibu guru yang lain juga harus ditingkatkan. Sudah dengar? Sudah. Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada kira-kira yang kurang jelas atau yang kurang dipahami, silakan. Baik, untuk minggu depan kita masuk pada struktur. Ayo. Pada hewan. Itu materi minggu depan atau materi berikutnya. Silakan baca-baca di rumah buku paket yang Bapak bagikan. Sudah dengar? Sudah. Ya. Ingat, waktu adalah uang. Time is money. You understand my student? Yes. Oke. Baik, Bapak ucapkan terima kasih untuk kelas 10 pertanian pada pagi hari ini, di mana proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, ya, dari awal pertengahan hingga berakhir tanpa ada kendala sedikit apapun. Dan itu bukan hanya karena kekuatan dan hebat kita, itu karena ya pertolongan Tuhan dari surga atau pertolongan yang maha kuasa. Ya, cantik ya, dari yang maha kuasa. Pas ya nak? Oke. Baik, untuk materi berikutnya, tunggulah jadwal guru tersebut. Ya, jangan keluar masuk. Udah dengar? Sudah. Jangan ribut. Bapak tunggu juga tugasmu tadi ya, LKPD-mu, ya, presentasimu. Kirim di grup ya, 10 Iya, di grup kita. Baik, sebelum kita menutup, siapa yang memandu kita yel-yel? Dilfanlah ketua kelas, ayo. Ini kekar ini. Ayo. Semangat. Oke, terserah mau nyanyi dulu semangat atau SMK atau pertanian. Ya, silakan. Oke, langsung saja. Pertanian Bisa. Pertanian Hebat. Pertanian Luar biasa. Yes. Ya, ayo semangat. Oke. Sekali lagi ya, yel-yelnya semangat. Oke. Semangat. Oke. Semangat. Oke. Kurang semangat saya lihat. Masih ada kawan-kawan cewek ini. Oke. Semangat. Oke. Ya, berikan aplaus untuk kita semua. Ya. Baik, demikian pertemuan kita, sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi.